Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beribadah pada hari Minggu, hari ini 8 November 2020. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita masih beribadah dalam suasana di tengah pandemi COVID-19. Liturgi yang kita pergunakan adalah liturgi model 2. Di tengah pandemi COVID-19, hidup dengan tatanan normal baru menuntun kita untuk hidup dengan bijaksana, bersih dan sehat. Meskipun dalam situasi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Untuk jemaat GKI Langkai, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis jemaat GKI Langkai pada hari kerja atau melalui rekening majelis jemaat GKI Langkai di Bank Kalteng yang tertera di lembaran warta jemaat atau bisa dilihat di layar video ini. Apabila sudah melakukan transfer, mohon kesediaannya untuk menyampaikan kepada bendahara. Marilah kita mengikuti ibadah ini dengan hikmat oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kita memulai ibadah kita memuji nama Tuhan dari pelengkap hidup jemaat nomor 454 bait 1 dan 2. Indahnya saat yang teduh. Kita tahbiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 38 bait 1 dan 2. Dosa dunia hapuslah.
doa pengampunan dosa, dan ucapan syukur. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa dan mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang di surga, Engkau kasih-Mu tidak berkesudahan dan kesetiaan-Mu kekal. Saat ini kami datang mengaku dosa dan kesalahan kami, serta memohon pengampunan-Mu. Kami sering menyakiti hati Tuhan dan sesama kami melalui kata dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, kami sering gagal mengasihi dan berbuat benar. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Berikanlah kami hidup dalam pengampunan-Mu. Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah melanda kami, mengingatkan betapa lemah dan panahnya hidup kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami, serta beri hikmat dalam menghadapi pandemi ini. Di tengah kealpaan dan dosa ini, kami bersyukur karena kasih-Mu yang tiada terbatas itu telah memungkinkan dan melayakkan kami untuk berbakti kepadamu hari ini. Kiranya pujian, doa, dan firman-Mu menjadi berkat untuk hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai Almanak Nas GKE diambil dari Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1-7 yang demikian bunyinya. Dengan perikop Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma. Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinom dari Kedesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Jebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Yesera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Pelayanan firman Tuhan oleh Pendeta Kristunus Unting MDiv. Nas yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan untuk hari ini, Minggu 8 November 2020, sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, adalah Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-30. Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30 dengan perikop perumpamaan tentang talenta. Sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita bersatu dalam doa. Tidak henti-hentinya kami naikkan syukur bagi-Mu ya Allah yang penuh kasih. Dan saat ini pun ketika kami beribadah menyembah Engkau, dan secara khusus ketika kami mau belajar tentang firman-Mu, berilah kami hikmat-Mu agar selalu mengerti apa kehendak Tuhan dan dikuatkan untuk melakukan apa kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, oleh pertolongan Roh Kudus kami mohon. Amin.
Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30, perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, salam. Saudara-saudara, bila kita menyerunut lebih dalam dan mengkaitkan makna perumpamaan ini di kekinian kita, maka secara praktis ini artinya bahwa talenta itu dapat digambarkan sebagai sesuatu yang bernilai, yang berguna, yang bermanfaat, yang Tuhan percayakan kepada manusia, dan secara khusus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Talenta tentu saja tidak sama dengan bakat ataupun hobi, tapi itu merupakan pemberian khusus dari Tuhan untuk tujuan yang khusus dalam rangka untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di bumi ini. Talenta yang Tuhan berikan kepada setiap orang memang tidaklah sama. Itu tergantung dengan kemampuan setiap orang, dan Tuhan tahu kemampuan setiap orang. Bila Tuhan mempercayakan 5 talenta ataupun mempercayakan kepada yang seorang 3 talenta,
ataupun yang 1 talenta. Yang menjadi persoalan saudara bukanlah soal banyak atau sedikitnya talenta yang menjadi persoalan dalam nas ini, tapi sikap orang-orang yang menerima talenta itu. Dan talenta itu bisa saja baik berupa pengetahuan, berupa kekuasaan, bahkan juga berupa harta kekayaan. Orang-orang Majus itu memiliki pengetahuan yang luar biasa, sehingga dengan pengetahuan yang mereka miliki itu mereka gunakan untuk mengarah kepada Kristus. Adam dan Hawa juga diberikan kekuasaan oleh Allah ketika penciptaan pada mulanya. Dalam Kejadian pasal 1, di sana kita melihat gambaran yang luar biasa tentang bagaimana Adam dan Hawa diberikan semacam kekuasaan untuk mengelola alam semesta ini. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas alam semesta. Berkuasa untuk mengelola, bukan berkuasa untuk merusak, ataupun kekuasaan yang salah digunakan, ataupun menyalahgunakannya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Seorang Lydia dari kota Tiatira adalah seorang yang kaya raya, seorang pedagang kain ungu. Dia adalah seorang yang mempunyai andil yang besar dalam kemajuan jemaat di zaman Rasul Paulus. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita itu pasti ada. Tuhan memberikan talenta kepada setiap orang. Jangan berkecil hati bila mendapat talenta yang 1, karena Tuhan tahu kemampuan kita. Janganlah berbangga membusungkan dada karena kita diberikan 5 talenta oleh Tuhan. Sebab apalah artinya kita memiliki 5 talenta tapi tidak digunakan dengan baik. Seorang janda miskin itu dia miskin, namun dia memberikan inspirasi yang luar biasa dalam perumpamaan Yesus ketika dia memberikan persembahannya yang luar biasa. Yang penting bagi kita ialah apakah talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu kita gunakan sehingga dia menjadi melimpah. Yang 5 talenta menjadi 10 talenta, yang 3 talenta menjadi 6 talenta, yang 2 bahkan 1 juga melimpah sesuai dengan kemampuan kita, atau kita miliki tapi hanya kita gunakan untuk kita sendiri. Tuhan memberikan talenta itu bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Sebab pada awal perumpamaan, sebab hal kerajaan surga itu sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hamba dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bila Bapak, Ibu, Saudara kita semua diberikan kepercayaan atau kuasa, sadarkah kita apa artinya kuasa yang diberikan itu kepada kita? Bila Tuhan mempercayakan harta kekayaan kepada kita, sadarkah kita apa arti harta kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita? Sebab bila orang melimpah dengan harta kekayaan tapi tidak lebih baik caranya bersyukur dari seorang miskin, ya apa artinya Tuhan percayakan harta dan kekayaan? Bila Tuhan percayakan kita pengetahuan yang luar biasa, tapi pengetahuan untuk merusak kehidupan, apa artinya? Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apapun talenta yang kita miliki harus kita arahkan untuk kemuliaan Kristus. Berbahagialah dan diberkatilah Bapak, Ibu, Saudara kita semua yang dengan sukacita menggunakan talenta itu untuk menjadikan kehidupan ini lebih baik, untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah sesuai dengan fungsi pekerjaan kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebab pada akhirnya kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan itu. Pada ayat-ayat akhir sangat jelas apa yang Yesus katakan melalui perumpamaan ini. Pada ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia.
Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Demikian pun selanjutnya ia mengatakan hal yang sama kepada dua hambanya yang lain. Kita tidak mungkin, saudara, bermimpi akan masuk surga, tapi tidak melakukan apa-apa selama dalam kehidupan ini. Jadi apapun yang kita lakukan melalui talenta yang Tuhan percayakan sangat berpengaruh besar pada akhir kehidupan kita, untuk bersama-sama bersukacita dengan Tuhan, Sang Tuhan empunya segala sesuatu dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, mari saya ajak kita semua, baik kita yang memiliki 1 talenta, apalagi 3, apalagi 5, untuk mempergunakannya dengan baik, untuk memuliakan Tuhan. Sebab pada akhirnya kita akan bersukacita dengan apa yang kita lakukan, karena kasih Allah, karena berkat Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Salam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu saat ini. Jadikan ia bahan yang penting bagi kehidupan kami untuk mengerti kehendak Tuhan dan selalu melakukan kehendak-Mu, agar pengharapan iman kami sungguh-sungguh terarah dan semakin menuju kepada Kristus. Berkatilah kami semua, bahkan ketika kami masih menghadapi situasi yang sulit ini, virus corona 19 ini. Beri kami ketabahan, beri kami kekuatan, dan sertai kami dalam perjuangan, dalam pergumulan hidup ini, ya Tuhan, agar kami tabah, kami kuat, dan tidak menyimpang dari apa kehendak Tuhan, untuk tetap hidup dalam kebenaran. Kami mohon pengasihan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami duka cita. Tuhan sendiri memberikan penghiburan yang sejati itu. Sertailah kami, ya Tuhan, dampingi kami dan bukalah tingkap-tingkap anugerah dan berkat-Mu, sehingga kami tetap hidup dengan layak. Dan kuatkan kami untuk selalu melakukan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati gereja-Mu di mana-mana tempat. Berkati para pemimpin. Berkati orang-orang yang berjuang. Berkati orang-orang yang memiliki talenta, baik itu sekecil apapun hingga yang besar, yang menggunakannya dengan baik untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, bahkan pada situasi yang sulit ini. Ampuni segala salah dan dosa kami. Terpujilah Engkau, ya Allah yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar persembahan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang telah kami terima di sepanjang kehidupan kami. Dengan sukacita dan sukarela, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu dan meneguhkan, menguatkan iman kami, umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diringi dengan nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133 bait 1 dan 2. Syukur padamu ya Allah. Mari kita berdiri bersama-sama sekalian orang percaya. Dari segala masa dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi Haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara-saudara, selamat berhari Minggu. Tetaplah tekun, tetaplah bersabar, dan yakini bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Terlebih untuk melakukan apa yang baik, apa yang kudus, apa yang menjadi berkat. Selamat hari Minggu, selamat berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Salam.